Perlahan kita masuk kembali dalam suasana riuh demokrasi. Pasca pemilu yang sudah dilaksanakan pada 14 Februari yang lalu, kini kita mulai lihat tebaran baliho maupun spanduk bakal calon kepala daerah yang mulai mewarnai jalan-jalan utama maupun pusat-pusat keramaian, dan itu bisa kita jadikan sebagai pertanda bahwa denyut kontestasi pilkada mulai bergeliat. Pada kesempatan ini kita akan coba ikut meramaikan keriuhan kontestasi yang mungkin sudah berlangsung di antara para bakal calon dalam memperoleh dukungan parpol ataupun dukungan KTP bagi para bakal calon perseorangan, maupun yang akan berlangsung ke depan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU dari sudut pandang non-partisan. Namun tetap menyuguhkan informasi yang mungkin bisa berkontribusi membuka wawasan kita bersama. Terima kasih kami ucapkan sebelumnya atas dukungan teman-teman semua. Subscribe, like, komen dan share yang teman semua berikan akan sangat bermanfaat bagi kami dalam mengembangkan channel ini. Kali ini kita akan coba ulas mengenai geliat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita sedikit mengulas dan mengenali Rokan Hulu. Daerah yang dijuluki sebagai Negeri Seribu Suluk ini berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999, merupakan salah satu dari 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau yang saat ini sudah berusia 25 tahun. Daerah ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar, dengan luas wilayah 7.588,13 km persegi, dan dengan jumlah penduduk sekitar 570.000 orang yang tersebar di 16 kecamatan, 6 kelurahan, dan 139 desa yang ada. Kabupaten Rokan Hulu dengan keberagaman etnis, memiliki wilayah yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara geografis daerah ini berbatasan dengan Padang Lawas dan Labuhan Batu Selatan pada sisi utara, Bengkalis dan Rokan Hilir di sisi timur, Kampar di sisi selatan, dan Pasaman di sisi barat. Dari beberapa sungai yang ada, terdapat dua sungai besar yang mengaliri Rokan Hulu, yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri. Dalam perjalanannya pada nama dua sungai ini yakni Rokan Kanan dan Rokan Kiri, terjadi perluasan makna yang merujuk kepada wilayah yang diakui atau tidak, membawa pengaruh terhadap keputusan politik yang diambil, tidak terkecuali juga akan berpengaruh terhadap keputusan para peserta pemilihan nantinya, yang berkaitan dengan kontestasi Pilkada Rokan Hulu kali ini. Melihat dari perjalanannya, pilkada yang akan dilaksanakan pada November yang akan datang, merupakan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu yang ke-6 selama berdirinya kabupaten ini. Periode kepemimpinan dimulai dari Nur Hashim, yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas sejak berdirinya Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Dari tahun 2000 sampai tahun 2001, pelaksana tugas Bupati dijabat oleh Ahmad Ramlan Zaz dan Auni M. Nur, yang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, merupakan pasangan kepemimpinan definitif pertama yang dihasilkan melalui proses demokrasi. Periode kepemimpinan selanjutnya diteruskan oleh Ahmad pada dua periode berikutnya, yakni pasangan Ahmad dan Sukiman sejak tahun 2006 sampai tahun 2011, dan pasangan Ahmad Hafid Syukri sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2016, pasangan Suparman dan Sukiman terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati melalui proses pilkada keempat yang dilaksanakan di Rokan Hulu. Dengan berbagai persoalan yang ada, naik turun antara Suparman dan Sukiman yang saling bergantian duduk sebagai Bupati, maupun sebagai pelaksana tugas Bupati sempat terjadi. Di masa akhir periode ini, Masrul Kasmi sempat menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati sejak September sampai Desember tahun 2020, dikarenakan Sukiman yang menjabat Bupati saat itu sedang cuti untuk mencalonkan diri kembali pada pilkada yang kelima.
Abdul Haris juga sempat menjadi PLH Bupati Rokan Hulu sejak bulan April sampai dengan Juni tahun 2021, menggantikan kepemimpinan Sukiman yang telah berakhir masa jabatannya. Dan selanjutnya diteruskan oleh pasangan Sukiman dan Indra Gunawan, yang merupakan Bupati dan Wakil Bupati yang memenangkan kontestasi Pilkada kelima, yang memimpin Kabupaten Rokan Hulu sejak 21 Juni 2021 hingga sekarang. Sebagaimana banyak kita temukan akhir-akhir ini, di sepanjang jalan utama, sudah mulai terlihat baliho para bakal calon yang terpasang. Ada yang tampil sendiri dengan memperkenalkan jargonnya, ada juga yang tampil secara berpasangan. Sebut saja Anton, hadir dengan memperkenalkan jargon Pro Anton pada setiap balihonya. Dengan latar belakang birokrat, tentu saja secara formil bukanlah merupakan anggota partai politik manapun, namun kita bisa lihat begitu banyak baliho beliau yang sudah bersebaran. Ada juga Erizal. Baliho politisi Partai Amanat Nasional ini juga sudah mulai menyebar, hadir dengan jargon Oke Gas. Sebagaimana kita ketahui, beliau ini juga turut serta dalam kontestasi di beberapa pilkada Rokan Hulu yang lalu. Demikian juga dengan Kelmi Amri, politisi muda dari Partai Demokrat ini, yang dikabarkan juga sukses meraih kursi DPRD Provinsi Riau pada pemilu yang baru saja dilaksanakan, sepertinya turut meramaikan baliho para bakal calon Bupati Rokan Hulu. Juga Hafid Syukri, sosok yang pernah menjadi wakil Bupati Rokan Hulu ini, yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa, dan di beberapa kali kontestasi Pilkada Rokan Hulu yang lalu juga ikut berpartisipasi, sepertinya juga mulai bergeliat. Ini terlihat dari spanduk besar beliau yang sudah terpasang. Berbeda dari yang lainnya, Murnis dan Syamsul Rizal, baru kedua politisi yang diketahui berasal dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional ini, yang terlihat memperkenalkan diri secara berpasangan. Itu beberapa baliho para bakal calon yang berhasil kami pantau yang beredar. Mungkin masih ada nama-nama lain yang juga sudah mendeklarasikan diri, misalnya Nono Patria Pratama dari Partai Golkar. Dari nama-nama yang sudah beredar tersebut, kita belum melihat ada calon perseorangan yang mendeklarasikan diri akan maju pada pilkada yang akan datang. Kita mengacu kepada regulasi yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, pada pasal 40 ayat 1 menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD, atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Pengaturan mengenai perolehan kursi DPRD atau akumulasi suara sah hasil pemilihan umum mana yang akan digunakan, dapat kita lihat pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, sebagaimana diubah terakhir kalinya pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020. Pasal 5 ayat 2 Peraturan KPU tersebut, menyebutkan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD, atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan. Jadi jelas bahwa hasil pemilu yang akan digunakan dalam persyaratan pencalonan adalah hasil pemilu yang sudah dilaksanakan pada 14 Februari yang lalu sebagai pemilu terakhir.
Hasil pemilu legislatif anggota DPRD Rokan Hulu yang telah dilaksanakan pada 14 Februari yang lalu, sampai saat ini dapat kita rujuk dari keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu nomor 583 tahun 2024, tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024. Pembahasan mengenai partai mana saja dan siapa saja yang berhasil duduk di kursi DPRD Rokan Hulu sudah kita ulas secara detail pada video sebelumnya. Bagi yang ingin mengetahui lebih jauh silahkan klik link yang ada di deskripsi. Namun sekarang kita lanjutkan dulu video ini. Dari hasil pemilu tanggal 14 Februari yang lalu, diketahui bahwa tidak ada partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon tanpa berkoalisi dengan partai lain. Jika dilihat dari perolehan kursi partai politik di DPRD Rokan Hulu, dibutuhkan sebanyak 9 kursi untuk memenuhi ambang batas minimal 20% dari 45 kursi yang ada, sementara jumlah kursi yang diraih oleh PDI Perjuangan sebagai pemuncak saja hanya berjumlah 8 kursi. Demikian juga jika dilihat dari akumulasi suara sah, untuk memenuhi batas minimal yang sebesar 25%, partai politik memerlukan perolehan jumlah suara sah sebesar 76.389 suara. Dari hasil yang ada, tidak satupun partai politik yang berhasil mendekati angka ini. Jadi dapat dipastikan bahwa, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu kali ini dari jalur partai politik, hanya dapat diajukan oleh gabungan partai politik. Dalam kata lain harus ada koalisi antar partai politik agar dapat memenuhi ambang batas minimal 9 kursi yang disyaratkan. Sampai dengan saat ini, belum banyak informasi yang tersedia mengenai koalisi partai politik yang sudah terbangun. Namun dari latar belakang partai para bakal calon yang sudah mendeklarasikan diri, kita bisa lihat modal kursi yang mereka bawa dalam negosiasi koalisi nantinya. Satu-satunya yang bisa coba kita hitung berdasarkan baliho bakal calon yang beredar, yakni pasangan Munis dan Syamsurizal yang diketahui berasal dari Partai Golkar dengan 6 kursi dan Partai Amanat Nasional dengan 4 kursi. Jika pasangan calon ini benar akan berkoalisi dengan membawa partai masing-masing untuk maju dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan datang, secara jumlah kursi sudah melebihi syarat minimal yang dibutuhkan. Pasangan ini memiliki dukungan sebanyak 10 kursi DPRD Rokan Hulu, sudah melebihi ambang batas minimal 9 kursi yang disyaratkan. Sejauh ini, partai yang belum terlihat maupun terdengar ada bakal calon yang diusung partai tersebut, yang mendeklarasikan diri adalah Partai PKS, Nasdem, Hanura, PSI, dan P3, yang mana kelima partai ini secara akumulasi menguasai 11 kursi. Dan tentunya, partai-partai ini akan terlihat begitu menarik dan akan diperebutkan oleh para bakal calon untuk menjalin koalisi. Pasangan calon dari partai politik mana lagi? Atau mungkin juga pasangan calon perseorangan mana kiranya, yang sudah siap untuk mendeklarasikan diri dalam waktu dekat ini? Apakah Hilmi Hamri dari Partai Demokrat dengan modal 7 kursi, Hafid Syukri dari Partai PKB dengan modal 3 kursi, Indra Gunawan dan Syafaludin Poti yang mungkin akan diusung Partai PDI Perjuangan dengan modal 8 kursi, Anton Yansantar disebut akan diusung Partai Gerindra dengan modal 6 kursi, dapat mencapai mufakat dalam koalisi masing-masing. Semua kemungkinan masih sangat terbuka untuk terjadi, situasinya masih sangat cair dan dinamis. Bisa saja akan ada bakal calon yang sudah deklarasi melebur dengan calon lain, bisa juga akan muncul nama-nama baru, semua tentu akan berkalkulasi. Namun yang pasti, semua akan terjawab paling lambat pada saat jadwal pendaftaran pasangan calon dibuka pada tanggal 24 sampai dengan 29 Agustus yang akan datang, sebagaimana tahapan yang sudah diatur oleh KPU melalui Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024.